Temujin, yang kelak dikenal sebagai Genghis Khan, lahir sekitar tahun 1162 di dekat Sungai Han, wilayah Mongolia. Ia adalah putra dari Yesugei, kepala klan kecil Borjigin, dan ibunya bernama Howlun. Masa kecilnya tidak mudah, karena ketika Temujin masih kecil, ayahnya diracun oleh suku saingan, meninggalkan keluarganya tanpa perlindungan. Akibatnya, keluarganya ditinggalkan oleh anggota klan mereka dan hidup dalam kondisi miskin. Temujin harus belajar berburu ikan dan mencari makanan liar untuk bertahan hidup. Masa sulit ini membentuk karakternya menjadi keras dan tangguh. Ia tumbuh dengan rasa tanggung jawab untuk mengembalikan kejayaan keluarganya. Selain menghadapi kelaparan, Temujin juga menghadapi konflik internal dalam keluarganya sendiri. Ia berselisih dengan saudara tirinya, Baekter, mengenai makanan dan kepemimpinan dalam keluarga. Perselisihan itu berujung pada pembunuhan Baekter oleh Temujin dan saudaranya, yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin keluarga. Walaupun kejam, tindakan ini menunjukkan tekadnya untuk bertahan hidup dan melindungi keluarganya. Temujin juga belajar banyak tentang pentingnya persatuan dan pengkhianatan sejak usia muda. Ia memahami bahwa hanya dengan kesetiaan dan aliansi yang kuat, seseorang bisa bertahan dalam kerasnya kehidupan padang rumput Mongolia. Dari sinilah karakternya sebagai pemimpin perlahan terbentuk. Pada usia remaja, Temujin mulai menjalin hubungan dengan klan dan suku lain. Salah satunya adalah dengan keluarga Bird, perempuan yang kelak menjadi istrinya. Pertunangan ini dilakukan untuk memperkuat aliansi antara keluarganya dan suku Onggirat. Namun perjalanan Temujin tidak mulus, karena ia sempat ditangkap oleh suku Taecheud, musuh lama keluarganya. Ia diperlakukan sebagai tahanan, dipasang kalung kayu, dan dijadikan budak. Meski begitu, Temujin berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang pengikut setia. Peristiwa ini memperkuat keyakinannya bahwa keberanian dan loyalitas dapat mengubah nasib seseorang. Setelah bebas, Temujin kembali memperkuat posisinya di antara suku-suku Mongolia. Ia mulai mengumpulkan pengikut dari kalangan yang setia, dan bukan hanya berdasarkan hubungan darah. Hal ini berbeda dari kebiasaan klan Mongolia lain yang hanya mengandalkan ikatan keluarga. Ia menekankan pentingnya meritokrasi, di mana posisi ditentukan oleh kemampuan, bukan keturunan. Konsep ini membuat banyak orang biasa memilih mengikutinya, karena mereka mendapat kesempatan untuk naik pangkat. Perlahan, Temujin mulai dikenal sebagai pemimpin muda dengan visi yang berbeda. Inilah pondasi yang kelak membuatnya mampu menyatukan Mongolia yang terpecah-pecah. Temujin mulai menunjukkan kepemimpinannya dengan membangun aliansi penting. Salah satunya adalah dengan Togrul Khan dari Kerait, yang dianggap sebagai ayah angkatnya. Dengan dukungan Togrul, Temujin mampu memperkuat pasukannya dan melawan masu-masu lamanya. Ia juga menjalin hubungan dengan Jamuka, seorang teman masa kecilnya, yang kemudian menjadi sekutu sekaligus saingan. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan beberapa suku besar di Mongolia. Namun, hubungan mereka tidak bertahan lama karena perbedaan visi. Jamuka masih mengutamakan sistem tradisional aristokrasi, sementara Temujin mengutamakan kemampuan dan kesetiaan. Perselisihan dengan Jamuka memuncak dalam perang besar antara kedua pihak. Jamuka berhasil mengalahkan Temujin dalam salah satu pertempuran dan melakukan tindakan brutal dengan mengeksekusi 70 pengikut Temujin. Meski kalah, Temujin tidak menyerah dan justru semakin bertekad untuk bangkit. Ia membangun kembali pasukannya dengan strategi baru yang lebih disiplin. Ia membagi tentaranya menjadi unit-unit kecil dengan struktur yang jelas, seperti sistem desimal, 10, 100, 1000, hingga 10.000 prajurit. Struktur ini membuat pasukannya lebih terorganisir dibanding lawan-lawannya. Temujin juga memperkenalkan aturan hukum yang ketat untuk menjaga disiplin. Selain kekuatan militer, Temujin juga menggunakan diplomasi untuk memperluas pengaruhnya. Ia menjalin hubungan dengan berbagai suku, dengan menawarkan perlindungan dan keadilan. Banyak suku yang melihatnya sebagai pemimpin yang lebih adil dibanding para aristokrat lama. Perlahan tapi pasti, suku-suku Mongolia mulai bergabung di bawah panjinya. Pada tahun 1201, ia mengalahkan Jamuka secara definitif, memperkuat posisinya sebagai pemimpin terkuat di Mongolia.
Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanannya menuju penyatuan seluruh bangsa Mongolia. Dari seorang anak miskin yang ditinggalkan, Temujin kini menjadi penguasa yang disegani. Puncaknya terjadi pada tahun 1206, ketika sebuah kurultai besar, atau pertemuan para pemimpin suku diadakan. Dalam pertemuan itu, Temujin secara resmi diangkat sebagai Genghis Khan, yang berarti penguasa universal. Gelar ini menandai pengakuan atas keberhasilannya menyatukan suku-suku Mongolia yang sebelumnya terpecah. Dengan gelar ini, ia kini memiliki legitimasi penuh untuk memimpin bangsa Mongolia keluar dari batas stepa mereka. Penobatan ini juga menandai lahirnya Kekaisaran Mongol yang kelak menjadi kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah dunia. Genghis Khan kini siap membawa pasukannya menaklukkan wilayah-wilayah di luar Mongolia. Setelah diangkat sebagai Genghis Khan, ia segera mengarahkan ambisinya keluar Mongolia. Sasaran pertamanya adalah dinasti Jin di Cina Utara yang kaya dan berkuasa. Pada tahun 1211, Genghis Khan melancarkan invasi besar ke wilayah Jin dengan taktik militer yang inovatif, seperti penggunaan kavaleri cepat dan strategi pengepungan. Pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Jin berkali-kali. Ia juga memanfaatkan intelijen dan spionase untuk mengetahui kelemahan musuh. Dalam beberapa tahun, wilayah besar Jin jatuh ke tangan Mongol. Keberhasilan ini memperkuat reputasi Genghis Khan sebagai penakluk yang tak terkalahkan. Setelah menundukkan Jin, Genghis Khan melanjutkan ekspansinya ke barat. Ia menargetkan Kekaisaran Khwarezmia yang menguasai wilayah Persia modern. Awalnya, hubungan mereka dimulai dengan perdagangan. Tetapi ketika salah satu karavan Mongol dibantai, Genghis Khan marah besar. Ia melancarkan kampanye militer yang menghancurkan Khwarezmia secara sistematis. Kota demi kota dihancurkan, dan banyak penduduknya dibantai. Ekspedisi ini memperlihatkan ketegasan Genghis Khan dalam membalas pengkhianatan. Selain itu, ia juga memperluas wilayah kekaisarannya hingga ke Asia Tengah. Kini, Kekaisaran Mongol telah membentang dari Cina hingga ke tepi Persia. Keberhasilan militer Genghis Khan tidak hanya karena kekuatan pasukannya, tetapi juga karena strateginya yang brilian. Ia menggunakan taktik psikologis untuk menakut-nakuti musuh. Misalnya, ia sengaja menyebarkan kabar kejam tentang kebrutalan pasukannya, agar musuh menyerah tanpa perlawanan. Ia juga sangat fleksibel, mampu beradaptasi dengan kondisi medan dan taktik lawan. Selain itu, ia memberi kebebasan beragama kepada rakyat yang ditaklukkan, yang membuat banyak wilayah lebih mudah menerima kekuasaannya. Kebijakan ini menunjukkan sisi pragmatis Genghis Khan dalam mengelola wilayah yang luas dan beragam. Pada tahun-tahun berikutnya, pasukan Mongol terus memperluas kekuasaan mereka. Mereka bahkan mencapai Rusia Selatan dan Eropa Timur, menghancurkan banyak kerajaan di sepanjang jalan. Namun, Genghis Khan tidak sempat melihat seluruh hasil ekspansinya. Pada tahun 1227, ia meninggal dunia saat kampanye melawan dinasti Xia Barat di Cina. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri, dengan berbagai teori, mulai dari jatuh dari kuda hingga penyakit. Meski begitu, warisannya sudah jelas. Ia telah menciptakan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Setelah kematiannya, kekuasaan dilanjutkan oleh anak-anaknya yang meneruskan penaklukan besar. Genghis Khan meninggalkan warisan yang sangat besar bagi dunia. Kekaisaran Mongol yang ia dirikan menjadi kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah. Kekaisaran ini memfasilitasi perdagangan dan pertukaran budaya melalui jalur sutra. Barang, ide, dan teknologi berpindah lebih cepat dari sebelumnya, karena stabilitas yang diciptakan oleh kekuasaan Mongol. Bahkan, ada yang menyebut periode ini sebagai awal dari Pax Mongolica, yaitu perdamaian di bawah Mongol. Meskipun dicap kejam, Genghis Khan juga membuka jalan bagi integrasi global yang lebih erat. Peranannya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dunia abad pertengahan. Selain perdagangan, Genghis Khan juga dikenal karena reformasi hukum dan administrasi. Ia menciptakan hukum tertulis yang disebut Yasa, yang mengatur disiplin militer, tata tertib masyarakat, hingga toleransi beragama. Ia juga menempatkan orang-orang berbakat dari berbagai latar belakang ke posisi penting, bukan hanya orang Mongolia. Kebijakan ini membuat sistem pemerintahannya lebih efektif dan efisien. Bahkan,
Ia juga memperkenalkan sistem komunikasi dengan pos berkuda yang mempercepat informasi. Sistem ini bisa dianggap sebagai cikal bakal jaringan komunikasi modern. Semua itu menunjukkan bahwa Genghis Khan bukan hanya penakluk, tetapi juga seorang pembangun. Namun, sisi gelap Genghis Khan juga tidak bisa diabaikan. Penaklukan yang dilakukannya menewaskan jutaan orang. Banyak kota hancur total, dan beberapa peradaban membutuhkan waktu lama untuk pulih. Reputasi Mongol sebagai pasukan brutal melekat kuat dalam ingatan banyak bangsa. Meski begitu, beberapa wilayah justru berkembang di bawah kekuasaan Mongol. Hal ini menunjukkan paradoks dalam pemerintahan Genghis Khan. Brutal sekaligus membangun, ia adalah tokoh kompleks dengan dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Karena itu, pandangan terhadapnya berbeda-beda, tergantung sudut pandang. Hingga kini, Genghis Khan tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Namanya diingat bukan hanya di Mongolia, tetapi juga di banyak negara lain. Di Mongolia, ia dipandang sebagai pahlawan nasional dan simbol persatuan. Sementara di tempat lain, ia dikenang sebagai penakluk yang menakutkan. Sejarah mencatatnya sebagai sosok yang mengubah wajah dunia abad pertengahan. Dari seorang anak miskin di padang rumput, ia berhasil mendirikan kekaisaran raksasa. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa tekad, keberanian, dan visi bisa mengubah jalannya sejarah.